Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab pertama tentang pembahasan wanita bersama dengan Rabb-nya. Berikutnya, Shahibul Kitab mengatakan, ya, di antara hubungan seorang wanita muslimah dengan Rabb-nya adalah mendirikan sholat 5 waktu. As-shalah ruknun min arkanil Islam. Sholat itu termasuk rukun dari rukun-rukun Islam. Beliau di sini mengatakan, qala hafizahullahu taala, wanita muslimah harus mendirikan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tidak melalaikan ketepatan waktu ini karena disibukkan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau tugas sebagai ibu dan istri. Ini yang sering dinasihatkan para ulama jika mereka membahas sholat terkait dengan para muslimah. Karena seringkali para muslimah dengan dalih sibuk dengan pekerjaan rumah tangga, sibuk ngurusin anaknya 5, yang paling gede usianya 5 tahun. Atau sibuk yang ngurusin suami karena dia adalah seorang istri, atau apapun dalihnya. Nah, ini sering diingatkan oleh para ulama, harus tepat waktu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang lain bisa ditunda karena hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus diutamakan. Kalau waktunya sholat, tinggalkan dulu. Cuci piringnya tinggalkan, nyuci bajunya tinggalkan, masaknya tinggalkan. Semua pekerjaan yang kaitannya dengan pekerjaan harian, maka tinggalkan dulu. Penuhi seruan ilahi untuk mengerjakan sholat fardu. Kenapa demikian? Sholat 5 waktu itu mesti tepat waktu, karena sholat itu merupakan imaduddin, tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama, dan siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merobohkan agamanya. Sholat juga merupakan afdhalul a'mal, amal yang paling utama, amal yang paling jelas. Maksudnya dia peribadatan yang paling nampak. Dia peribadatan yang paling nampak, bentuk ubudiyah yang paling nampak. Nah, itulah ibadah sholat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang afdalul a'mal, amal apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab,
Pertama kali yang beliau jawab adalah as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Maksudnya tidak dilambat-lambat. Jadi salat tepat waktu itu Ibu bukan zuhur misalkan jam 12.30. Ibu langsung jam 12.30 salat. Bukan itu maksudnya. Tapi salat tepat pada waktunya maksudnya tidak dilambat-lambat. Kalau zuhur jam 12.30 kan ada azan dulu berkumandang. Ya kan? Ada sunnah mengikuti apa yang diucapkan muazzin dengan ucapan yang sama kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baik. Kemudian nanti ada qabliyah. Salat sunnah qabliyah. Artinya bisa jadi pelaksanaan salat zuhurnya itu jam 12 lebih 45. Kenapa? Karena ada rangkaian amal-amal soleh, amal-amal sunnah sebelum kita melaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Nah itu yang dimaksud. Jadi bukan jam 12.30 langsung kita sholat jam 12.30. Bukan itu maksudnya. Tapi sholat itu betul-betul dikerjakan sebagaimana mestinya dalam paket amalan sholat dan tidak melambat-lambatkan pelaksanaannya. Kecuali yang memang dibenarkan syariat. Artinya ada uzur syariat. Apa uzur syariat Ibu? Kita bisa melambatkan waktu sholat. Apa Bu? Uzur syariat apa? Kebelet. BAB atau BAK atau antara BAB BAK. Baik. Apalagi? Hidangan sudah siap dalam kondisi perut lapar. Menunya favorit lagi. Ikan asin sama sayur asem. Siang lagi panas-panasnya. Perut lapar. Sudah terhidang di hadapan. Mana yang dahulukan? Makan. Makan aja. Itu uzur syariat. Tapi itu sesekali sifatnya ya. Artinya tidak disengaja setiap mau sholat. Baik. Dan mesti kita menghadapi kondisi-kondisi seperti itu. Mesti. Pasti ada yang kita alami keadaan seperti itu. Ya dahulukan makan. Ini uzur syariat. Apalagi? Nungguin masakan biar tidak gosong. Uzur kayak itu. Matiin aja Ibu. Kalau gitu bikin rotinya jauh-jauh dari waktu sholat. Kalau udah tahu harus ditungguin. Atau bisa gantian sama anak Ibu. Baik. Apalagi Bu? Kebelet tadi sudah. Apalagi? Ketiduran. Ketiduran. Berarti disengaja enggak? Enggak. Mau qailulah misalkan 11:30. Masih ada 1 jam lagi kan? Ke zuhur. Mau qailulah setengah jam aja. Ternyata bangun jam 2. Jam 2 siang. Itu namanya apa? Ketiduran. Jadi kalau tiap sholat tidur, nah itu kebiasaan buruk. Maka Ibu yang dirahmati Allah, ketiduran ini bagian daripada uzur. Ya namanya orang kadang kebablasan ketiduran. Dan itu sifatnya sesekali, ya bukan tiap hari. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Atau kondisi-kondisi yang lainnya yang memang itu uzur syariat. Jadi kata Nabi ketika ditanya, Ayyul a'mal afdal? Amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, as-salat ala waktiha.
Salat tepat pada waktunya. Kemudian summa ayyun. Aku bertanya lagi. Kemudian apa lagi ya Rasul? Kata Nabi, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ini amalan paling utama. Ustaz, orang tua saya sudah meninggal. Gimana Bu? Masih bisa berbakti? Masih. Berbakti itu sampai kita mati, bukan sampai mati orang tua. Kalau kita masih hidup, berarti masih berkesempatan bakti ke orang tua. Walaupun berbeda tentunya, bakti kepada orang tua yang masih hidup dengan bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, ya diantaranya mendoakan, tidak lepas mendoakan. Yang kedua, bersedekah atas namanya. Yang ketiga, menyambung silaturahim, apa yang dulu pernah disambung oleh orang tua kita. Dan melakukan amal-amal harta yang terkait dengan harta untuk kedua orang tua kita. Mewakafkan Quran atas nama orang tua, bangun masjid, apapun itu yang terkait dengan ibadah harta. Dan kita niatkan untuk orang tua kita. Kemudian beliau bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Kata Nabi, al-jihad fi sabilillah, yakni berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih muttafaq alaih. Jadi jelas sekali, salat tepat pada waktunya ternyata merupakan seutama-utamanya amal. Orang itu kalau disiplin waktu salatnya, insya Allah yang lain pasti ikut disiplin. Luar biasa Ibu, tidak ada agama yang sangat-sangat menghargai, memahalkan yang namanya waktu, kecuali dinul Islam. Mahal waktu bagi seorang muslim. Ditambah lagi, karena memang sholat itu merupakan silah, merupakan hubungan antara hamba dan Rabbnya. Silah bainal abdi wa rabbih. Dia merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat kita. Salat itu diumpamakan seperti sumber yang melimpah airnya. Yang dari sumber inilah manusia bisa menciduk kebaikan-kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya, dengan salat orang itu akan kuat. Dengan salat orang itu akan memiliki ketabahan hati. Ya, memiliki kasih sayang, memiliki ridha. Yang kemudian dengan limpahan air tersebut bisa membersihkan noda, dosa, dan juga kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis muttafaq alaih dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yabtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Qalu, "La yabqa min daranihi." Qala fadzalika mithlu shalawatil khamsi yamhullah bihinnal khataya. Masya Allah. Lihat bagaimana Nabi mengumpamakan ibadah sholat 5 waktu. Kata Nabi, bagaimana pendapat kalian andai ada sebuah sungai di ambang pintu salah seorang di antara kalian? Ada sekarang model rumah yang gitu, Bu. Di depan rumah itu sungai yang jernih berbatu airnya. Ya, ada ya. Tapi yang jelas bukan di Balikpapan itu. Ya, di Balikpapan juga ada sungai. Sungai Ampal. Baik, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau di gambar-gambar, di lukisan itu banyak ya orang menghayal di depan rumahnya ada sungai deras, airnya jernih, berbatu. Masya Allah, Ibu yang dirahmati Allah. Lihat di sini Nabi mengumpamakan
Bagaimana pendapat kalian andaikan ada sebuah sungai di ambang pintu salah seorang di antara kalian? Tentu dia bisa mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Itu saking jernihnya air, saking dinginnya air, sejuknya air, rasa-rasanya pengen nyemplung terus, begitu kan? 5 kali dia mandi, orang 2 kali sehari mandi, dia bisa 5 kali. Kenapa? Sungainya ada di depan, ada di depan rumahnya. Maka bayangkan kalau dia kemudian mandi 5 kali seharinya, apakah ada sedikit pun kotoran yang masih tersisa? Maka para sahabat menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa ya Rasul. Maka kemudian beliau bersabda, yang demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu, yang dengan sholat itu Allah menghapuskan, merontokkan kesalahan-kesalahan, membersihkan dosa-dosa yang ada pada dirinya. Masya Allah. Makanya di redaksi yang lain Nabi menyebutkan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan. Di satu redaksi wa umrah ilal umrah ila umrah mukaffirat lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu, satu salat dengan salat berikutnya, satu Jumat dengan Jumat berikutnya, satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Kemudian di satu redaksi, satu umrah dengan umrah berikutnya, itu mukaffirat, merupakan penggugur dosa-dosa yang terjadi di antara keduanya ketika dosa-dosa besar itu dijauhi. Apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Dibayangkan 5 kali sehari semalam, maka tidak tersisa kesalahan pada dirinya sedikit. Kenapa? Karena dikafaroti oleh satu sholat ke sholat berikutnya. Di riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang melimpah airnya, mengalir di ambang pintu salah seorang di antara kalian. Dia bisa mandi di dalamnya 5 kali sehari. Maka tentu keadaannya akan selalu segar, bersih, resik, ya, tidak kotor, dan juga tidak kusut penampilannya. Kan beda ya, penampilan kita belum mandi dengan sesudah mandi. Motor ibu saja kalau dimandiin dengan belum mandi, enak gak? Apa beda gak rasanya? Beda. Nah begitu. Kita juga demikian. Kalau habis mandi itu rasanya segar, bersih, harum. Pokoknya sedap juga dipandang mata. Ya beda dengan belum mandi. Apalagi seminggu belum mandi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada yang belum mandi di sini? Mana yang lebih butuh, sabun atau parfum? Sabun. Oh, pakai parfum 100 kali semprot juga kalau belum mandi, tetap saja ketahuan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi salat juga merupakan rahmat dari Allah yang diberikan kepada para hambanya. Mereka bisa berlindung di bawah naungannya 5 kali setiap hari, memuji Rabbnya saat melaksanakannya, memohon pertolongan darinya, minta rahmat, minta hidayah, ampunan dari dosa. Banyak sekali. Coba ibu dirunut ya, apa yang kita baca di dalam sholat dari mulai kita takbir sampai salam. Banyak sekali doa-doa, bacaan-bacaan sholat yang intinya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kan minta ditunjuki ke jalan yang lurus. Rabbighfirli, Rabbighfirli, ketika duduk di antara 2 sujud. Kita berarti meminta ampunan, meminta hidayah. Masya Allah, meminta rahmat, meminta dijauhkan dari segala keburukan. Itu semuanya ada di dalam bacaan-bacaan sholat.
Maka tidak heran jika sholat merupakan sesuatu yang mensucikan diri orang yang melaksanakannya, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Sebagaimana riwayat dari Utsman bin Affan, beliau menyatakan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubatun wa yusinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha minad dhunub ma lam tu'ta kabiratun wa dhalika ad-dahra kullah. Masya Allah, ini fadilah salat ibu ya. Tidak ada di antara orang muslim yang jika tiba waktu sholat wajib, lalu dia membaguskan wudhunya. Perhatikan nih, kalau kita ingin dapat fadilahnya, pertama apa? Fayusin wudhu'aha, memperbagus wudhunya. Dia baguskan wudhunya. Jadi bukan wudhu yang asal-asalan. Wa khusyu'aha, kemudian kekhusyuannya. Wa ruku'aha, dia baguskan juga rukuknya. Illa, melainkan kalau orang punya kualitas sholat seperti ini, kanat kafaratan, melainkan itu akan menjadi penebus dosa-dosanya lima qablaha yang dia lakukan sebelumnya. Malam tu'ta kabira, ya selagi dia itu tidak mengerjakan dosa besar. Dan itu kata Nabi, wadzalika dahra kullah, berlaku untuk selama-lamanya. Jadi ya perbagus kualitas ibadah salatnya, dimulai dari urusan toharoh, termasuk wudu, baru kualitas kehusyuannya, kualitas pelaksanaan atau kaifiyatnya, ini mesti diperbagus supaya fadilahnya benar-benar kita dapatkan. Jangan tergesa-gesa. Ya, banyak orang itu sholat tergesa-gesa. Ibu sholat itu lakukan sebagaimana mestinya. Kalau kita sholat, bacaan itu harus selesai. Setelah selesai baru bergerak ke gerakan berikutnya. Jangan belum selesai bacaan sudah mulai gerak ke gerakan berikutnya. Benar nggak itu? Jadi kalau misalkan kita baca doa sujud, doa ruku nih. Apa doa ruku? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu tuntaskan dulu 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Kalau sudah 3 kali, ya diam sejenak baru beranjak. Jangan baru 2 dia ngucapin subhana rabbiyal azim. Nah, bacaan ketiganya itu sambil bergerak iktidal. Benar nggak ibu? Siapa yang suka begitu? Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Enggak benar. Selesaikan dulu bacaannya. Baru kemudian kita bergerak ke gerakan berikutnya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Nah, baru di situ belum selesai dia sudah beranjak ke sujud. Diselesaikannya ketika bergerak menuju sujud. Ini tidak benar. Selesaikan dulu bacaannya dengan tumakninah. Udah selesai baru bergerak menuju ke gerakan berikutnya. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Ini diperhatikan. Nah, itu tumakninah di dalam sholat. Baik. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya. Masih banyak lagi athar-athar sahabat yang lainnya. Masih banyak lagi keterangan-keterangan yang disebutkan tentang keutamaan dari ibadah sholat ini. Tentang urgensi, tentang kebaikan dan keberkahan di dalam sholat bagi laki-laki ataupun bagi perempuan yang melaksanakannya.
yang semua itu menegaskan sekian banyak kebaikan yang bisa diraih oleh muslim atau muslimah yang melakukannya selagi mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan khudu sesuai dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kan Nabi menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi harus ngejiplak salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita ingin mendapatkan keutamaan-keutamaannya. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di poin berikutnya, karena urusan salat ini urusan yang besar dalam Islam. Dia urutannya kedua setelah dua kalimat syahadat. Maka para ulama punya perhatian yang besar terhadap ibadah sholat. Ada sekian jilid kitab hanya khusus membahas tentang sholat. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Maka di sini beliau pun agak memanjangkan pembahasan tentang ibadah sholat. Poin berikutnya, beliau sampaikan di sini tentang sholat jamaah di masjid bagi muslimah. Jadi ada kalanya seorang muslimah juga mengikuti sholat jamaah di masjid. Baik. Islam telah memberikan keringanan kepada para wanita untuk tidak mengikuti sholat jamaah di masjid. Ada rukhsah bagi wanita untuk tidak sholat jamaah. Begitu ya. Maka sholat terbaik bagi wanita ya di rumahnya, bukan di masjid. Namun pada waktu yang sama, Islam juga memperbolehkan wanita keluar dari rumahnya menuju masjid untuk mengikuti sholat jamaah. Begitulah yang pernah dikerjakan sahabat wanita yang sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di Mekah gimana, Bu? Atau ibu sedang di Madinah? Mau sholat di mana? Di hotel atau di masjid? Di masjid. Lebih afdal di mana? Kalau sedang di Mekah, sedang di Madinah, lebih afdal di masjid. Fatwa siapa itu? Kalau sedang di Balikpapan, ya nggak ada masalah kan? Nah, ini kalau kita sedang di Mekah, Madinah, gimana, Bu? Mumpung di sana saya mahal Ustadz, ke sana itu 30 juta. Ya. Gimana, Bu? Mana tempat sholat yang paling afdol bagi wanita ketika di sana? Penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tetap bagi wanita pun yang afdol ketika di sana adalah sholat di rumahnya. Saya tidak punya rumah, saya nginep di hotel ya, berarti di hotelnya. Ya, Ibu, boleh nggak ke masjid? Sangat boleh. Begitu ya. Jadi gini, Ibu, itu syariat yang berlaku begitu ya. Untuk wanita pun sama. Apakah dia di negerinya sendiri ataukah saat di tanah suci. Petunjuk Nabi begitu. Yang paling afdal tetap di tempat tinggalnya. Berarti di penginapan atau di hotelnya. Artinya begini. Seorang muslim itu tidak usah merasa, aduh, eman-eman saya.
Tidak bisa. Kalau nggak ke masjid 5 waktu rasanya ada yang ganjel di hati. Jangan merasa begitu. Udah paketnya paket premium lagi 45 juta. Masa di hotel terus? Nah, itu jangan merasa begitu. Artinya, Ibu, jangan dipaksakan. Kalau sudah repot gitu ya, jalan saja 3 kaki. Ya, orang mah 2 kaki kan, dia mah jalan pakai 3 kaki. Hotelnya bintang 3 lagi. Jaraknya 1 kilo ke masjid. Ya enggak usah dipaksakan. Enggak usah dipaksakan. Sudah di mana ini? Di hotel saja. Kalau zuhur, asar di hotel saja enggak apa-apa. Kecuali maghrib isya. Maghrib isya kan bisa 2 sekaligus gitu ya. Bisa 2 sekaligus. Dan jangan merasa sedih. Aduh Ustaz, saya di sini masa zuhur asar saya enggak ke masjid. Kalau memang kondisinya berat, apalagi mohon maaf, bikin repot orang. Ya Ibu, kadang kan yang muda-muda itu jengkel kalau jalan sama nenek-nenek. Ya. Betul nggak Ibu? Yang pengalaman pasti merasakan itu. Sampai kemudian yang muda-muda ini, ibu-ibu yang masih seger-seger, masih energik, gitu ya. Apalagi sambil shopping nantinya. Itu biasanya ngasih syarat ke nenek-nenek yang mau ikut. Nenek boleh ikut kami, tapi jangan bikin susah. Ya. Gak mau direpotin. Barakallahu fiikum. Artinya jangan maksakan. Kalau memang kita kondisinya repot, ya jalan 3 langkah, berhentinya 1 menit, gitu ya. Nah ini kan bikin susah. Sudah di masjid saja, di hotel saja. Nanti kalau maghrib isya bolehlah, karena ada 2 waktu sholat yang berdekatan. Subuh tidak apa-apa. Ya apalagi di musim panas umrohnya. Zuhur asar tuh luar biasa. Gitu ya. Maka itu yang dijelaskan para ulama. Silahkan ya, walaupun sebagian kemudian menganjurkan ke masjid. Tapi di sisi yang lain, kalau memang kita ini berat. Saya pernah ngitung langkah kaki Ibu ya. Pakai aplikasi itu kan ada hitung langkah kaki. Itu sehari bisa sampai 22.000 langkah. Padahal tuh jarak hotelnya nggak jauh dari pelataran masjid. Sampai 22.000 langkah. Ya. Ketika di sini 1.000 syukur kita ya, bisa ngelangkah 1.000 langkah sehari. Gitu ya. Nah, di sana sampai 22.000 langkah sehari semalam. Luar biasa. Nah ini kan kalau bagi orang yang kurang kuat fisiknya, maka berat ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka walaupun sedang di sana, tetap pada dasarnya yang paling afdal bagi perempuan itu adalah sholat di hotelnya. Baik. Cuman tentu ya ada kebaikan-kebaikan yang lain. Ya. Kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kalau memang kondisinya kuat ya usahakan di masjid. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di dalam Islam diperbolehkan keluar rumah untuk menuju masjid mengikuti sholat jamaah. Itu yang pernah dikerjakan sahabat wanita yang sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin, beliau berkata, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat subuh. Lalu ada beberapa wanita mukminah yang mengenakan hijab ikut sholat bersama beliau. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing dan tak seorang pun yang mengetahui siapa saja wanita-wanita itu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Ada banyak faedah dari riwayat ini, Ibu. Pertama, jelas
bahwa wanita itu tidak dilarang sholat berjamaah di masjid, tidak dilarang, karena ada sahabiat yang ikut sholat berjamaah subuh di belakang Nabi. Yang kedua, dari riwayat tadi, hendaknya pakai hijab. Jadi antara laki-laki dan jamaah perempuan itu pakai hijab. Ya, perempuannya juga begitu, pakai hijab. Ya. Maksudnya berhijab ketika berangkat ke masjid, bukan nenteng mukena, rambut kemana-mana. Di kita kan begitu, Ibu. Kalau wanita mau ke masjid itu dia pakai pakaian biasa. Kadang mohon maaf pakaiannya jauh dari kriteria syariat. Kemudian ditenteng mukenanya di tangannya. Ini tidak benar. Ya, ada yang pengalaman begitu? Nah, itu tidak benar. Ibu kalau punya anak perempuan, jangan seperti itu. Harus pakai hijab. Nanti di masjidnya pun pakai hijab. Di masjidnya juga pakai hijab. Begitu para sahabiat yang ikut sholat subuh berjamaah bersama Nabi. Kemudian lebih duluan keluar dari masjid. Supaya apa? Supaya tidak berikhtilaf, bercampur baur dengan jamaah laki-laki. Nah, ini yang berat ya. Sampai di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga begitu. Ya bisa kadang kita tabrakan begitu ya. Kadang ditabrak. Begitu. Nah, kalau masjidnya kecil biasanya lebih mudah dikendalikan. Jadi pintu masuk akhwat, pintu masuk ikhwan itu dibedakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Kemudian riwayat yang lain juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, kami adalah para wanita mukminah yang pernah ikut sholat subuh bersama Nabi sambil mengenakan hijab. Kemudian mereka kembali ke rumah masing-masing selesai sholat, sementara tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa saja mereka itu. Kenapa? Karena hari masih gelap, belum muncul matahari. Dan mereka ini pulangnya duluan supaya tidak bentrokan, tidak bercampur dengan jamaah laki-laki. Rasulullah memendekkan sholatnya saat mendengar tangis seorang bayi, karena khawatir tangis bayi itu merisaukan hati ibunya. Nah, ini pernah terjadi di masa Nabi, menunjukkan bahwasannya ada para sahabiat yang ikut sholat sambil bawa anaknya. Bayinya nangis, kemudian kedengaran oleh Nabi. Akhirnya Nabi memendekkan bacaan sholatnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, suatu ketika Nabi menyampaikan, sesungguhnya aku benar-benar sudah masuk waktu sholat dan aku saat itu bermaksud untuk memanjangkan bacaan sholat. Memanjangkan bacaan sholat maksudnya apa, Bu? Nah, memanjangkan bacaan sholat itu berarti membaca surat-surat yang panjang. Karena Fatihah tetap Fatihah begitu saja. Nggak bisa dipanjangkan, nggak bisa dipendekkan. Maksudnya adalah bacaan suratnya. Nah, tadinya Nabi bermaksud seperti itu. Lalu kata Nabi, aku mendengar suara tangis bayi. Kalau ada suara tangis bayi, mesti ada siapanya? Ada mamanya, ada ibunya. Maka akhirnya aku percepat sholatku. Kenapa? Karena aku menyadari kegalauan hati ibunya karena tangis bayi itu. Jadi harusnya begitu, Ibu. Kalau anak itu nangis, anak itu bermasalah saat ibunya sholat, ya tentu kan si ibu tidak tenang. Ya, tidak tenang. Artinya gini, ya kalau bawa anak ke masjid
dikondisikan. Jadi misalkan kalau ada anak kecil lari-lari sedang taklim, ya ibunya yang mengkondisikan. Jangan ibunya hare-hare aja. Hare-hare itu apa ya? Ya tidak peduli. Dia jong-jong saja dengan catatannya mungkin mendengarkan taklim, padahal anaknya lari-lari ganggu orang. Nah, harusnya ibunya yang cekatan, ibunya yang mengkondisikan. Kenapa? Karena bisa bikin gaduh. Bisa bikin gaduh. Karena ada laporan ke saya itu banyak ibu-ibu yang anaknya ikut, kemudian ribut, lari-lari ke sana kemari, ibunya jong-jong saja hare-hare. Ya kayak nggak punya anak begitu. Atau lupa dia sama anaknya, nggak tahu juga. Ya. Nah jangan begitu ibu, kasihan yang lain kan. Bukan tidak boleh bawa anak ke masjid. Bukan tidak boleh bawa anak ke tempat taklim. Itu dimaklumi kok, gitu kan. Karena rata-rata teman-teman yang ngaji itu tidak pakai KB istrinya. Begitu kan? Yang dibawa 2 ke masjid itu bisa jadi ditinggalkan di rumah ada 4 atau 3. Itu kita maklumi bersama. Ya. Belum lagi ya ikhwan-ikhwan yang istrinya banyak, begitu kan? Otomatis juga anaknya banyak. Itu sudah dimaklumi kok, gitu ya. Cuman yang dijadikan catatan itu yaitu sing perhatian, mengkondisikan anaknya. Bawa sesuatu supaya anaknya tenang. Ya bawa kertas kah? Ya untuk anak itu coret-coretan supaya dia tenang, tidak lari ke sana kemari. Begitu ibu ya. Yang bawa anak ada di sini? Pasti ada, wong saya juga dengar. Tidak usah tersinggung ya. Ini nasihat bersama. Ya kalau tersinggung, ya berarti diperbaiki. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Begitu. Itu Nabi. Nabi, Masya Allah, ya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh perempuan. Menunjukkan bahwa beliau ini orangnya sangat empati. Halus perasaannya. Baik. Rahmat Allah terhadap wanita benar-benar sangatlah besar. Karena dia tidak membebaninya kewajiban ikut sholat jamaah di masjid saat melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Jadi tidak wajibnya perempuan sholat jamaah di masjid ini kasih sayang Allah kepada mereka. Andaikan Allah membebankannya, tentu akan sangat menyulitkannya. Dan itu menjadi beban berat di pundaknya. Bisa saja mungkin wanita tidak sanggup untuk melaksanakannya. Bayangkan ibu, ya kalau wanita juga wajib jamaah di masjid. Ada banyak hal nanti yang mungkin sangat berat sekali bagi wanita. Sementara kita pun melihat masih banyak kaum laki-laki yang malas mengikuti sholat jamaah di masjid secara ajad istiqomah. Lalu mereka sholat dimanapun yang diinginkannya. Ada yang di tempat kerjanya, di rumahnya, kadang juga di sembarangan tempat. Orang itu kesadaran bangun masjid luar biasa ibu. Giliran suruh nyumbang masjid itu gak tanggung-tanggung. Tapi giliran suruh memakmurkan, nah itu, saya sibuk. Jadi anggota dewan. Saya sibuk ngurusin umat. Ya. Saya sibuk, ya, istri saya banyak, gitu. Dia nggak ke masjid akhirnya. Nah ini tidak benar, tidak benar. Laki-laki itu ke masjid. Ibu pada punya suami di sini, suaminya jangan dibiarkan sholat di rumah. Mas, kamu laki-laki perempuan. Nanti kan dijawab, masih ragukah dengan kejantananku? Kalau emas, jantan, laki-laki, ayo ke masjid. Ayo ke masjid. Begitu. Jangan malah
Malah senang suami dekat di rumah, selalu dekat ada di samping kita di rumah. Ya. Kalau waktunya sholat suruh ke masjid. Suruh ke masjid. Ya, Ibu. Suaminya disuruh ke masjid. Ya. Hadiahi kayak ya biar dia semangat ke masjid. Nanti tak kasih hadiah. Ya, yang penting kamu ke masjid. Apa susahnya? Ibu, masjid di kita ini tiap RT ada. Ya kan? Tiap RT ada masjid. Masa kita berat untuk ke masjid? Nah, ini para istri harus menjadi motivator untuk suaminya ya supaya sholat jamaah 5 waktu ke masjid. Baik. Wanita diberi keringanan untuk tidak ikut sholat jamaah di masjid. Kenapa? Kenapa, Bu? Tugasnya banyak. Tugas rumah tangga yang harus dipikulnya, berbagai kesibukan dalam mengurus rumah, ngurusin suami, ngurusin anak-anak, yang itu semua menutup kemungkinan baginya untuk meninggalkan rumah 5 kali dalam sehari. Bahkan mustahil dia bisa mengerjakan itu semua sendirian. Maka merupakan kebijaksanaan yang sangat tinggi nilainya jika mengikuti sholat jamaah di masjid hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja, bukan bagi wanita. Bersyukur ibu, tempat terbaik untuk sholat 5 waktu bagi ibu adalah di rumah. Masya Allah. Ya, musim panas tidak kepanasan, musim hujan tidak kehujanan. Ya, apalagi kamar ibu ber-AC. Masya Allah. Sajadahnya sajadah raudhah, gitu kan? Empuk banget. Nikmat sholat itu. Gitu. Bahkan menjadikan sholat wanita di dalam rumahnya jauh lebih baik daripada sholat dia di masjid. Namun begitu, dia tetap diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Nah tadi, ya kalau kita sedang di Masjidil Haram, kondisinya kuat, maka ya tidak masalah berangkat ke Masjidil Haram, ya pulang pergi 5 kali, sholat jamaah 5 waktu ikut bersama kaum muslimin, atau di Masjid Nabawi. Ada kebebasan menentukan pilihan. Apabila dia menghendaki, dia bisa mendirikan sholat di dalam rumahnya. Dan apabila dia menghendaki, dia juga bisa keluar. Dan keluar dari rumahnya untuk ikut sholat di masjid. Para suami tidak boleh melarang jika istrinya minta izin kepadanya untuk pergi ke masjid. Seperti yang telah ditetapkan Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis. Kata Nabi, la tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Janganlah kalian menghalang-halangi istri-istri kalian datang ke masjid, namun rumah mereka itu lebih baik bagi mereka. Nah sama, ya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi juga gitu. Istrinya pengen ke masjid, ya jangan dihalang-halang. Kecuali ada sesuatu yang sebaiknya dia di hotel saja. Kemudian juga sabda Nabi, idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'uha. Idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'uha. Jika salah seorang di antara istri kalian meminta izin pergi ke masjid, maka janganlah dia mencegahnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak kaum laki-laki yang mengikuti perintah Nabi SAW dengan memperkenankan istrinya pergi ke masjid. Sekalipun sebenarnya kepergian istrinya itu bertentangan dengan jalan pikiran dan batinnya. Misalkan suami itu ya pengennya istri itu ya di rumah saja. Tapi istri minta izin pengen jamaah di masjid. Maka ya seorang suami tidak bisa melarang. Kan begitu ibu ya? Tidak bisa melarang.
Dan tidak ada yang lebih dapat menunjukkan tentang masalah ini selain hadis Abdullah bin Umar. Dia berkata, ada salah seorang istrinya Umar. Ada salah seorang istrinya Umar bin Khattab yang selalu ikut sholat subuh dan isya secara berjamaah di masjid. Lalu ada yang bertanya kepadanya, mengapa engkau keluar? Padahal engkau itu sudah tahu bahwa Umar tidak menyukai hal ini. Dia itu juga cemburuan. Nah, ada mungkin laki-laki modelnya begitu, ibu ya. Sebetulnya dia tidak suka istrinya sholat jamaah di masjid. Namun ya apa daya, hadis Nabi menyatakan tidak boleh kita melarang istri kita sholat jamaah di masjid ketika dia minta izin kepada kita. Nah, demikian pula ini, salah satu istrinya Umar ditanya, mengapa engkau keluar? Padahal kan kau sudah tahu Umar itu tidak menyukai hal ini. Dia juga cemburu. Maka kemudian istrinya Umar bin Khattab ini balik bertanya, apa yang menghalanginya untuk melarangku? Kemudian orang itu menjawab, yang menghalanginya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah, la tamna'u nisa'akumul masajid. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah yang perempuan untuk datang ke masjid-masjid Allah. Itu yang menghalanginya. Walaupun misalkan hatinya tadi pengennya istrinya itu di rumah saja, tapi dia terhalang oleh hadis tadi untuk melarang istrinya yang ingin sholat berjamaah di masjid. Barakallahu fiikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, panjang pembahasan tentang sholat ini. Nanti kita lanjutkan saja di habis lebaran ya, insya Allah. Karena tanggal 10 ini sudah masuk Ramadan ya, 10 atau 11, nanti kita lihat hilal saja. Baik ibu, sampai di sini. Tolong kasih tanda ya. Tolong kasih tanda. Jadi nanti kalau dilanjutkan tidak hilang tanda. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepertinya majelisnya sudah tidak kondusif, gitu ya. Ibu-ibu biar tenang ngobrolnya, silahkan ngobrol saja masing-masing. Saya mau pamit, gitu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.